Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 24 Juni 2023 pukul 17 lewat 7 menit ya guys. Dan gua akan membahas saham Soci, PT Soci Lines Tbk. Nah, Soci ini ya ini lu bisa lihat ya harga sahamnya ya dari 2015 dia sudah turun jauh banget dan sekarang sahamnya ada di angka 179. Soci ini ya guys ya, gua infokan plusnya. Jadi plusnya dari Soci ini adalah yang pertama, lu bisa lihat di laporan keuangannya ini sudah gua rekap dari tahun 2019 sampai kuartal 1 2023. Laporan keuangannya dalam US dollar nih, gue lupa ngeganti nih guys. Nih dalam US dollar. Dia jadi banyak melakukan transaksi menggunakan US dollar. Mengingat perusahaan ini adalah perusahaan kapal, tapi kapalnya kapal tanker. Kapal yang mengangkut minyak, kapal yang mengangkut gas. Jadi perusahaan pelayaran yang ada di Indonesia itu ada banyak ya guys, tapi jangan disamaratakan semua. Ada TPMA, kemudian ada Soci, kemudian ada SMDR, kemudian banyak lah. Tapi nggak semuanya segmen bisnisnya sama. Nah, untuk Soci ini adalah kapal tanker. Dia mengangkut minyak dan gas. Biasanya dia punya sekitar 32 unit kapal. Dan eh, si Soci ini juga ada bisnis memperbaiki kapalnya, membuat kapalnya di laut gitu ya. Jadi itu segmen dari Soci. Kenapa kemarin waktu dia tahun 2020 sempat naik, kan sempat naik nih guys tuh guys, tinggi tuh ya. Jadi 284 itu adalah apresiasi market karena labanya naik di tahun 2020. Dia kan naik nih guys nih, Soci nih. Tuh di tahun 2021-an ya dia naik tuh. Karena di tahun 2020 di kuartal keempat, Soci ini dia mencatatkan laba yang cukup signifikan. Tapi labanya ini hanya satu kali saja, one time saja, karena dia ada pembayaran obligasi dan kemudian kan pembayaran obligasinya belum jatuh tempo tuh, kira-kira begitu ya. Hutangnya sampai tahun berapa tapi dia udah bayar duluan gitu. Nah, dia kemudian ada selisih, misalkan dia harusnya membayar 10 juta tapi yang dia bayar 8 juta atau 5 juta. Nah, keuntungannya itu, selisihnya itu dicatat sebagai keuntungan di Soci itu. Akhirnya sahamnya naik. Dan itu tidak terjadi lagi di kuartal 4 2021 dan 2022. Oke, yang plus dari Soci ini adalah ekuitasnya bertumbuh paling tidak dalam 4 tahun terakhir. Jadi di tahun 2019 ekuitasnya 335 juta dolar, 360 juta dolar, 367 juta 7 juta dolar, 373 juta dolar, 376 juta dolar. Sebenarnya ya itu yang plus ya. Sebenarnya gue juga akan membicarakan minusnya nih sambil gue bercerita. Dari si Soci ini ya, baik ROE-nya, baik net profit margin-nya, sama ROA-nya itu tidak menarik guys. Jadi ROA, ROE-nya, kemudian NPM-nya, sama GPM itu tidak menarik. GPM itu bagi gue yang menarik adalah di angka 30 persenan. Dia bagus di tahun 2019, tapi 2020, 2021, 2022 sama kuartal 1 2023 tidak begitu menarik. Jadi minusnya di situ. Itu yang minus dari si Soci ini sendiri. Yang pertama ekuitasnya bertumbuh, kalau plusnya. Yang kedua adalah hutangnya tidak terlalu besar. Jadi bisa dikatakan ini perusahaan sehat, hutang tidak besar. Tapi guys, yang perlu dicermati dari Soci ini adalah kita lihat laporan keuangannya. Soci ini walaupun secara DER tidak besar gitu ya, kalau di RTI lu juga bisa lihat, tapi dia memiliki hutang jangka panjang yang sangat besar, 182 juta US dollar. Karena hutang jangka panjang dan pinjaman banknya ini ada kalau gue nggak salah dari Bank BCA sama Mandiri deh. Nah, karena hutangnya besar dan dia tentu saja nggak bisa langsung melunasi ini ya. Dia kalau misalkan mau melunasi harus jual aset banyak gitulah intinya. Ya dia beban keuangannya juga besar tuh.
Jadi beban keuangannya cukup besar dan stabil di angka 3 juta US dollar, 4 juta US dollar. Jadi walaupun terlihat DER-nya sangat kecil ya, bukan sangat kecil sih, tapi tidak melebihi ekuitasnya. Ekuitasnya kan 376 nih. Total liabilitasnya hanya 249, tapi walaupun liabilitasnya di bawah ekuitasnya, dia memiliki hutang bank yang cukup besar, 182 juta. Dan berbanding dalam pendapatan 1 tahun, dia hanya bisa mencatatkan pendapatan paling tidak nih 128 juta US dollar. Jadi kan memang dia harus mencicil gitu bayarnya. Kasarannya seperti itu gitu. Pendapatan dalam 1 tahun tuh nggak bisa langsung melunasi hutangnya si hutang bank jangka panjangnya si Sochi. Nah, itu makanya dikatakan hutang jangka panjang. Tapi terlepas dari itu, hutangnya tidak besar dan bisa dikatakan ini perusahaan yang bagus, sehat gitu ya. Ekuitasnya bertumbuh, hutangnya tidak terlalu besar. Bukan tidak besar sih, tidak terlalu besar. Nah, yang gue suka dari Sochi ini lagi adalah, nah ini kursnya guys ya. Jadi kursnya ini dia ya menyesuaikan. 2019 dia di angka 13.900, 2020 dia 14.100, 14.200 di tahun 2021. 2022 kan tinggi banget tuh USD sampai 15.730, kemudian sekarang sudah turun lagi. Nah, minusnya Sochi ini dia juga kadang-kadang mengalami kerugian selisih kurs. Jadi gini guys, ini wajar ya guys. Jadi ada perusahaan yang memang bertransaksi dengan mata uang asing. Makanya laporan keuangan dari Sochi ini menggunakan mata uang asing, yakni menggunakan dalam dolar AS. Nah, di tahun, kalau lu bertanya kenapa sih di kuartal 4 dan kuartal 4 2021 dan 2022 dia mengalami kerugian. Nah, kita langsung bahas di kuartal 4 2022 guys. Jadi 2021 dia memang kerugian selisih kursnya itu kecil, tapi di 2022 dia mengalami kerugian selisih kurs itu 3,5 juta. Nah, lu bisa lihat guys ya. Waktu 2022 kuartal 3, Sochi ini dia laba tahun berjalannya sudah 8 jutaan. Laba sebelum beban pajak penghasilan dia sudah 10 juta. Tapi itu kuartal 3 ya. Kuartal 4-nya malah menurun guys. Laba sebelum beban pajak penghasilan jadi 8 juta. Yang tadinya 10 juta. Ini yang tadinya 8 juta jadi 6,4 juta. Berarti kan ada masalah di atasnya nih guys. Nah, di atasnya itu salah satunya masalahnya di sini, rugi selisih kurs neto. Jadi gini guys, gampangnya adalah perusahaan yang menggunakan transaksi menggunakan mata uang asing biasanya memang mengalami kejadian ini. Hampir semuanya ada kerugian atau keuntungan selisih kurs. Biasanya ini terjadi tatkala si perusahaan ini kan dia bisa jadi punya hutang atau punya piutang. Gampangnya gini deh guys. Gua nih punya hutang sama orang ya. Di tahun 2022 lah katakanlah. Gua punya hutang sama orang dalam US dollar ya kan di tahun 2022. Tapi karena gua membayarnya di tahun 2023 di saat US dollarnya lagi naik, gue jadi bayarnya yang tadinya harusnya 6 juta jadi 9 juta gitu loh. Di luar di luar yang tadi tahun 2022. Yang tadinya gue hutangnya 6 juta, tapi karena ada kenaikan US dollar, gue hutang ke orang dalam US dollar, karena ada kenaikan gue bayarnya jadi lebih mahal. Itu contoh kecil dan contoh yang mudah dipahami. Nah, perusahaan-perusahaan yang bertransaksi dengan mata uang asing kan nggak cuma punya hutang, ada piutangnya juga, mungkin beli asetnya juga, beli barangnya dan sebagainya dan sebagainya. Intinya adalah dia sering mengalami kerugian selisih kurs. Nah, tapi guys, poin penting kenapa gue tertarik dengan Sochi, bukan tertarik sih, sebenarnya gue udah beli sahamnya nih, udah beli sahamnya. Jadi Sochi ini dia murah guys valuasinya. Valuasinya hanya PBV 0,22. Nah, lu perhatikan guys. Betul memang si Sochi ini secara PBV dia selalu rendah. Mungkin memang karena kejadian-kejadian yang tadi gue sebutkan ya. Ininya ROE, ROA, net profit margin, gross profit marginnya tidak menarik sama sekali ya guys. Bisa dikatakan sama sekali guys. Kemudian dia mengalami kerugian selisih kurs sering ya beberapa kali ya. Tapi dia valuasinya dalam tahun 2019 0,25, 0,40, 0,27, 0,22, 0,22. Artinya, jadi gini guys, saham ini cocok
kalau lu menempatkan uang dingin gitu ya, uang dingin lu di saham ini, gitu, ini akan risknya akan sangat low sekali gitu. Jadi low risk lah. Kenapa risk low lagi nih? Low risk. Lu anggap aja ini uang hilang gitu ya. Kemudian nanti ketika si Soci ini ada keuntungan selisih kursnya besar, kemudian nanti labanya tiba-tiba meningkat karena industri migas sedang persediaannya lagi tipis, harga minyak dunia juga naik gitu ya. Nah, tiba-tiba nanti sahamnya terbang. Atau nanti ada saham yang ada berita yang mengatakan bahwa wah harga minyak dunia terbang dan sebagainya gitu ya. Itu kan nanti secara tidak langsung mempengaruhi pergerakan dari harga saham Soci ini. Jadi lu tinggal menunggu momentum seperti itu. Tapi karena memang PBV-nya sudah 0,2, saham ini dia tidak akan turun lebih dalam ya. Kalau turun mungkin iyalah ke 160 gitu. Tapi kan terukur jadinya, lu jadi kalau misalkan kerugian ya paling 10-20% gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa naik karena ada industri migas yang sedang ramai gitu, harga minyak sedang tinggi, kemudian dia mencatatkan keuntungan selisih kurs gitu ya, tiba-tiba labanya melonjak dan tiba-tiba di kuartal 4 tahun 2022 dia tidak rugi lagi gitu ya. Ya sudah, harga sahamnya akan mengikuti. Kalau misalkan dia naik ke angka 200, ke angka 260 gitu ya, 250, sudah cuan gede 30% lebih, 50% gitu. Bisa sampai 300. Dan jangan lupa Soci ini beberapa tahun belakang di tahun 2015 itu bahkan harga sahamnya di angka 520, 590. Jadi itu guys yang membuat gua akhirnya masuk ke Soci ya. Ini ya plusnya, ekuitasnya bertumbuh, hutang tidak terlalu besar. Terus terang guys, jangan jangan khawatir dengan perusahaan yang ekuitasnya bertumbuh guys. Itu bagus gitu ya. Banyak perusahaan yang ekuitasnya tidak bertumbuh bahkan hancur lebur gitu, tapi Soci ini enggak. Hutangnya tidak terlalu besar dan dia nggak ada tuh aneh-aneh tuh. Jumlah lembar sahamnya tetap aja di sini gitu. Nggak ada gitu dia right issue ya cari permodalan lagi gitu nggak ada. Jadi menurut gua bagus untuk manajemennya. Menurut gua ya guys, kalau misalkan memang lu ada temuan atau dia berbuat yang aneh-aneh, boleh komen di bawah. Tapi menurut gua manajemennya bagus, nggak ada masalah. Minusnya hanya ini saja. Oke, itu aja Soci guys dari gua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.